Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kullih wa kafa billahi waliyyan wa kafa billahi syahida. Salatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi ridwanu wa ta'ala ajma'in. Baik teman-teman jamaah MWCI NU Fukuoka rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita masih diberikan anugerah yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Anugerah sehat, anugerah waktu luang sehingga kita bisa bermuajahah secara daring meskipun secara online. Mudah-mudahan meskipun online tidak mengurangi keberkahan majelis taklim kita pada malam hari ini. Amin. Amin. Sebentar lagi, kurang lebih 10 hari lagi ya, atau mungkin kurang dari 10 hari lagi, kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Idza jaa Ramadan futihat abwabur rahmah wa ghulliqat abwabu jahannam wasul silat asyayatin. Jadi ketika datang bulan Ramadan, maka futihat ya, dibuka pintu-pintu rahmat, abwabur rahmah. Pintu-pintu rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala itu dibuka. Masya Allah. Jadi ini golden time buat kita. Bulan suci Ramadan, karena rahmat-rahmat Allah dibuka pada bulan suci Ramadan. Rahmat ini yang kita harap-harapkan. Bentar. Gitu, mami. Strawberry. Jadi itu ya yang kita harap-harapkan dari Allah Subhanahu wa taala itu apa sih? Rahmat itu. Karena nggak bisa kita mengandalkan amal kita, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan dosa-dosa kita. Rahmat itu apa sih? Jadi menyampaikan segala hajat kita yang kita inginkan dan menolak apa-apa yang tidak kita inginkan. Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan suci Ramadan itu futihat abwabur rahmah. Pintu-pintu rahmat dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghulliqat abwabu jahannam, dan pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setan-setan belenggu. Jadi alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang ya. Kita berjumpa lagi. Insya Allah kita akan berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Meskipun saat ini masih bulan Sya'ban ya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Amin. Amin. Jadi seperti itu, karena ini kita menyambut bulan Ramadan, jadi sudah seyogyanya kita sebagai Muslim bahagia, senang. Kita harus prepare. Kalau kata Adam itu get ready. Seyogyanya dan wajib mungkin ya, bisa jadi seperti itu. Karena ini mau puasa kita harus persiapan baik zahir maupun batin, baik fisik maupun mental. Fisik kita persiapkan, zahir kita sehat, kita beli kurma supaya sehat buat persiapan. Salah satu sunnah puasa ya, nanti kita akan bahas juga. Kemudian secara batin, salah satunya ini, kita mengaji sebagai kita maksudkan untuk menyambut bulan Ramadan. Ya, kita disunahkan berbahagia menyambut bulan Ramadan. Jadi mudah-mudahan maksud kita matching ya. Kita bahagia salah satunya dengan cara persiapan kita dengan cara mengaji kitab bab puasa. Jangan kita kaji ini adalah kitab Fathul Qorib. Fathul Qorib itu adalah syarah. Syarah itu penjelasan dari kitab matannya. Matan itu ringkesan, summary. Summary-nya namanya kitab Takrib. Ini biasa yang dikaji di pesantren-pesantren.
Kitab Takrib itu dikarang oleh Imam Abu Syuja. Nah, kemudian diperdalam lagi, dikupas lagi. Jadi kitab ini Fathul Qorib. Pengarangnya siapa? Ibnu Qasim Al-Ghazi. Jadi seperti itu. Mari kita doa buat pengarang-pengarang tersebut sebelum kita mulai pengajian malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrat Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa libatir wa nawatal ajibin wa usanila musannifi hadzal kitab wa syarih rahimahumullah taala wa nafa'ana bihima wa bi ulumihi wa bi ulumi bihima fid darain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan teman-teman dibuka ya. Halaman 136. Jadi kita jumping, lompat langsung enggak apa-apa. Dari awal jadi langsung bab puasa. Karena kita mau praktek ya. Praktis kita akan berjumpa langsung dengan puasa. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat di bulan Ramadan. Kita maksimalkan ibadahnya, ibadah kita. Jadi gitu ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, rahmat itu luar biasa Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa mengandalkan amal-amal kita. Kita masuk surga pun kalau kata salah satu pendapat, kita masuk surga itu nggak bisa kalau kita bekal amal-amal kita. Itu semua karena rahmat Allah, rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan manusia itu berbuat baik pun lo masih salah. Itu. Kalau kata Ibnu Athaillah di kitab Al-Hikam, jadi seperti itu ya. Manusia itu buat baiknya saja salah. Kayak saya malam ini ngaji kitab ini. Itu baik toh. Tapi itu masih ada kurang baiknya. Kenapa? Bisa jadi ini Adam sama Ali perlu perhatian saya, ya, perlu asuhan saya. Jadi saya malam ini saya kasih HP supaya anteng. Itu kan nggak bagus juga. Mungkin malam ini juga ngaji kelihatannya bagus, saya ngaji di depan teman-teman, berbagi ilmu ya, talabul ilm faridhatun ala kulli muslim wa muslimatin. Tapi saya harusnya waktu buat istri misalkan. Buat bersenda gurau karena seharian sudah terpisah kerja sibuk masing-masing dan sebagainya. Makanya istighfar kita pun perlu diistighfari. Istighfar kita aja juga salah. Istighfar kita sudah baik, tapi masih salah karena setelah istighfar kita berbuat salah lagi. Setelah istighfar berbuat salah, nggak serius. Jadi gitu. Jadi apa ya? Kalau kita perhatikan, kita renungkan, kita tuh nggak ada yang kita bisa andalkan lah. Makanya kita nggak boleh sombong ya. Kita jangan bersombong-sombong lah. Berbangga diri, nggak perlu seperti itu. Karena kita buat baiknya saja udah salah. Jadi apa yang perlu kita andalkan? Sombong. Besok gitu. Apa yang kita andalkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Berbuat baik aja masih salah. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Baik, kita lanjut. Maaf, nggak apa-apa ya. Ini ada back sound-nya suara anak-anak. Ali sama Adam. Kalau Adam anteng sama HP, Ali cepat bosan sama HP. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Syam. Jadi kitab Syam ini kitab yang matan ya. Matan itu ringkasan. Jadi kita ngaji kitab yang Fathul Qorib, yang bawahnya ini penjelasannya. Jadi gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Bayani Ahkamis Syam. Ya. Jadi ini kitab yang menjelaskan tentang hukum-hukum Syam, puasa. Wa adapun lafaz Syam, wasaumu dan saum itu masdaroni, dua masdar. Maknanya lughatan secara bahasa itu al-imsaku. Imsaku ya, imsak. Refrain. Menjaga, menahan. Wasyar'an dan secara syariat atau syara itu imsakun menahan muftirin dari perkara-perkara yang membatalkan biniyatin
dengan niat maksusatin yang dikhususkan. Jami'a nahari. Nah, kapan? Jami'a naharin pada sepanjang siang hari. Qabili yang menimpa lisomi pada puasa, min muslimin dari orang muslim, akilin yang berakal, tohirin yang suci, min haidin dari haid, wa nifasin dan nifas. Jadi itu ya, paragraf pertama, syam atau saum itu sama. Saum. Ya, itu adalah masdar. Masdar itu apa? Kalau dalam tasrifan bahasa Arab itu yang menempati posisi ketiga. Ya, soma yasumu sauman wasyaman. Gitu. Ya, itu masdar. Apa sih? Gerund. Bahasa Inggrisnya itu gerund. Jadi kata kerja yang dibuat yang tidak dikerjakan ya, dibuat noun. Itu gerund. Kalau soma ya apa namanya? Kayak fa'ala yaf'ulu fa'lan. Fa'ala itu telah mengerjakan, fa'ala itu fi'il madhi ya, lampau. Yaf'ulu itu fi'il mudhari, present dan future, sekarang dan yang akan datang. Fa'lan, fa'lan itu masdar. Pekerjaan. Gitu ya. Siam dan saum itu juga sama, itu masdar. Masdar. Ya, isim masdar. Jadi isim, jadi kata benda. Kalau soma itu verb atau fiil. Yasumu juga verb atau fiil. Itu fiil mudhari kalau yasumu. Sauman, wasyaman itu jadi isim atau noun. Itu dua masdar. Ma'nahuma, apa maknanya? Lughatan secara bahasa. Ya. Lafadz saum atau siam itu artinya adalah menahan. Dan secara syariat itu imsakun am-muftirin, yaitu menahan dari segala perkara yang membatalkan puasa dengan disertai niat maksusatin yang tertentu, jami'a naharin di sepanjang hari ya, yang menimpa pada puasa tersebut dari orang-orang yang Islam yang berakal dan suci. Jadi gitu ya. Suci apa? Suci itu gimana definisinya? Suci dari haid dan nifas. Jadi secara syariat seperti itu ya definisikan. Definisi puasa adalah kita menahan dari perkara-perkara yang membatalkan puasa dengan disertai niat khusus di sepanjang hari, dan yang mengerjakan adalah orang-orang muslim yang berakal dan suci. Itu adalah puasa. Ya. Wasyaro itu dan adapun wasyaro itu wujubis syami, dan adapun syarat-syarat puasa itu salah satu asya. Ada 3 perkara. Syarat wajibnya puasa ada 3. Mafi ba'din nusahi, dan di dalam sebagian redaksi itu arba'atu asya'in. Ada 4 perkara. Jadi ada sebagian ulama yang berpendapat ya, yang mengeluarkan statement 3 perkara. Ada lagi sebagian ulama yang menyebutkan bahwa syarat wajibnya puasa itu ada 4. Apa itu? Al-Islamu, Islam. Jadi itu Islam. Jadi kalau nggak Islam, nggak wajib puasa. Wal bulughu, dan balik. Jadi kalau nggak balik, anak kecil, itu nggak wajib puasa. Balik itu apa sih? Kalau cowok ditandai dengan setelah mimpi basah, setelah keluarnya mani, itu balik. Kalau perempuan ditandai dengan keluarnya darah haid. Kalau perempuan sudah haid, itu berarti sudah wajib puasa. Laki-laki juga gitu. Kalau sudah pernah mimpi, wajib puasa. Ini semuanya sudah lah ya. Ini udah over balik. Kali-kali. Teman-teman udah dewasa semuanya. Wal aqlu, dan berakal. Kalau gila nggak wajib puasa. Kalau berakal maka wajib. Kayak kita bisa mikir, itu wajib puasa. Wal qudratu ala saum, dan juga mampu.
atau puasa, ala saum atas puasa. Wa hadza dan ini lafaz qudratu ala saum ya, dan kuasa atau mampu itu huwa lafaz ya as-saqitu yang gugur atau tidak tercantum ala nuskhatis tsalatsa atas redaksi yang 3. Jadi ulama yang menyatakan syarat wajib puasa itu ada 3 itu hanya Islam, baligh dan berakal. Berakal. Jadi untuk qudratu ala saum atau mampu itu tidak ada. Fala yajibu, maka tidak wajib as-saumu saum alal muttasifi bi adadi dzalik. Jadi tidak wajib puasa alal muttasifi bi adadi dzalik atas keadaan-keadaan yang oposit, sebaliknya dari 4 perkara tersebut. Jadi Islam wajib, kalau murtad nggak wajib. Baligh wajib, kalau anak kecil belum baligh nggak wajib. Kalau akal wajib, kalau edan nggak gila nggak wajib. Qudrah juga wajib, kalau nggak qudrah, nggak kuat, nggak mampu, orang tua, orang sakit gitu ya, yang dalam keadaannya darurat, urgent, emergency, sudah benar-benar nggak kuat ya, nggak mampu. Kalau dia dipaksa orang sakit tersebut maka akan mati, maka itu tidak wajib. Itu ya. Itu syarat wajib puasa. Ada 4. Sebagian pendapat ada 3. Islam, baligh, berakal, dan kuasa atau mampu. Bismillahirrahmanirrahim. Next. Wa faraidus shaum, dan fardu-fardunya puasa itu arba'atu asya. Itu ada 4 perkara. Jadi kita masuk ke fardu-fardunya atau fardu atau kewajiban puasa. Ahaduha, salah satunya itu an-niyatu, niat bil qalb, di dalam hati. Ya. Jadi wajibnya atau fardunya puasa itu niat. Jadi kalau kita puasa, kita wajib niat. Fa in kana, bila mana ada saum fardhon, wajib, ka Ramadhana, seperti puasa Ramadan, au nadhron, atau puasa nazar. Fala buddha, maka tidak bisa beda. Ya, itu it is must, ya, obligatory. Maka harus. Min ikoin niyati lailan, meletakkan niat lailan di malam hari. Wa yajibut ta'yinu, dan wajib mentakyinkan, menyebut fi saumil fardi, pada saum-saum atau puasa wajib, ka Ramadhana, seperti puasa Ramadan. Wa akmalu, ada yang kurang redaksinya nih. Kok bisa gini langsung? Bentar. Wa akmalu niyati. Oh ya. Jadi gitu ya. Sorry, yang saya baca ini ternyata matanya tadi. Jadi fardu puasa yang pertama adalah niat. Niat itu apa sih? Niat di dalam hati. Kalau puasanya puasa wajib, seperti puasa Ramadan atau puasa nazar, maka itu wajib kita niatnya di malam hari. Kayak kita kalau habis terawih ya, kan kita niat puasa bareng-bareng itu. Jadi itu. Kita wajib meletakkan niat itu di malam hari. Dan wajib kita sebutkan niat puasa Ramadan.
di malam hari tersebut. Gitu. Ya, jangan sampai lupa. Kalau kita lupa terus pagi setelah setelah subuh kita baru ingat, nggak bisa ya. Kalau dari kitab ini nggak bisa, gitu. Karena harus disebutkan di malam hari. Kecuali puasa sunnah. Kalau puasa sunnah nggak perlu menyebutkan, nggak apa-apa. Apalagi udah kebiasaan ya, Senin Kemis malam kita lupa, kita Senin udah kebiasaan puasa, nggak perlu niat, nggak masalah. Jadi gitu. Wa akmalu niyati saumihi, dan adapun sempurnanya niat puasa Ramadan itu itu ayyakula. Ada. Adapun sempurna niat puasa Ramadan itu ayyakula, mengucapkan siapa asahsu, individu. Nama itu soma godin an adai fardhi syahri ramadhani hadis sanati lillahi ta'ala. Jadi gitu niatnya ya. Jadi pada malam-malam kita harus niat dan kita sebutkan seperti ini. Sempurnanya niat seperti ini. Nawaitu soma godin an adai fardhi syahri ramadhani hadis sanati lillahi ta'ala. Gimana Syekh? Kalau Ramadhana, ya kan? Kita sering dengar ya. Ada yang pakai Ramadhana, ada yang pakai Ramadhani. Jadi sebenarnya kalau di analisis, kalau kita pelajari dari tata bahasa secara grammar, itu mestinya nama itu Somagodin an adai fardhi syahri Ramadhani. Ya. Karena Ramadan itu adalah isim ghairu munsharif. Kalau dalam ilmu nahwu itu. Nah, isim ghairu munsharif itu alamat jernya itu diidofahkan ya. Idofahkan dari lafadz hadis sanati. Jadi gitu. Nah, alamatnya itu pakai kasroh. Karena tidak ada al. Ya, karena tidak ada al di depannya. Jadi kedudukannya adalah sebagai idofah hadis sanati. Jadi bacanya Ramadhani hadis sanati. Kalau Ramadhana gimana? Bisa dibaca Ramadhana, maka jadinya gini. Nawaitu samagodin an adai fardhi syahri Ramadhana hadis sanata. Lillahi ta'ala. Jadi dibaca nasab kalau secara ilmu nahwu ya. Kalau Ramadhana maka itu hadis sanata harus nasab karena menjadi dorof. Dorof itu keterangan waktu dari nawaitu. Cuma ini masih berselisih ya. Kalau pakai Ramadhana hadis sanata, ada yang mengatakan itu secara maknanya kurang tepat. Kacau, disruption. Karena apa? Nawaitu itu kan dorof dari nama itu. Ya, nawaitu niat itu nggak bisa untuk jangka panjang. Karena niat itu biasanya dalam waktu yang pendek. Saya niat ini, saya niat ini. Berarti kalau yang sebulan itu, yang niat sebulan nggak ada siapa gimana? Nah itu. Bentar. Jadi untuk lafadz ini dulu ya. Nah terus gimana sih? Misalkan ada yang salah lafadznya, nggak apa-apa ya. Karena niat itu seperti yang diterangkan tadi di atas. Niat itu an-niyat bil qalbi. Niat itu ada di dalam hati. Niat itu ada di dalam hati. Jadi meskipun kurang tepat, apalagi kita kan bukan orang Arab ya. Jadi nggak masalah. Yang penting kita niatkan untuk puasa Ramadan. Nah, untuk jaga-jaga, nah kita itu kan pakainya, ini kitab itu kan haluannya, ya, madhabnya Syafi'i. Untuk jaga-jaga,
Ya, karena untuk kehati-hatian kita, niatnya untuk jaga-jaga, untuk backup, maka kita, guru-guru saya juga menganjurkan ya. Jadi tidak apa-apa untuk taklid ke Imam Malik. Jadi kita niat di awal untuk sebulan. Karena jaga-jaga pada malamnya itu lupa. Ya, selama 30 hari itu ada malam 1 atau 2 kali atau 3 kali itu yang lupa. Kita nggak niat di malam hari. Jadi kita taklid ke Imam Maliki untuk case ini. Jadi gimana niatnya? Jadi untuk Imam Malik seperti ini. Nawa itu sauma jami'i syahri Ramadan. Ya, saya niat sauma jami'i syahri Ramadan. Saya niat berpuasa di seluruh syahri Ramadan, seluruh bulan Ramadan. Hadis sanati, ya, pada ini tahun, taklidan, dengan cara taklid lil imami Malik lillahi ta'ala. Dengan cara taklid ke Imam Malik lillahi ta'ala. Karena Allah ta'ala. Jadi itu ya. Jadi nggak apa-apa. Kita taklid. Jadi besok malam pertama bulan Ramadan, untuk jaga-jaga ya. Jadi kita baca ini. Yang namanya itu sauma jami'i syahri Ramadan hadis sanati taqlidan lil Imam Malik lillahi ta'ala. Jadi gitu. Untuk niat. Nah, kemudian lanjut ke fardu puasa yang berikutnya. Yang kedua. Apa fardu puasa yang kedua? Al-imsaku. Ya. Menahan anil akli, dari makan, wasyurbi, dan minum. Wa ingkola, dan walaupun sedikit, al-makulu, yang dimakan, wal musyrubu, dan yang diminum. Indah ta'amudi, dengan disengaja. Fa'in akala, bila mana makan nasian, lupa, au jahilan, atau nggak ngerti, bodoh ya, lam yuftir, maka tidak batal. Ingkana, bila mana ada orang tersebut koriba ahdin, ya, itu waktunya dekat, bil islami, dalam Islam, au nasya'a, ataupun hidup ba'i dan jauh anil ulama'i, dari ulama, wa illa, kecuali ini keadaannya, ini case aftara, maka batal. Jadi gitu. Fardu yang kedua, selain niat, kita harus menahan dari makan dan minum, walaupun sedikit. Jadi nggak bisa. Ya, meskipun sedikit, nggak bisa kita makan minum dengan cara disengaja. Ya. Tapi kalau lupa atau kita nggak ngerti, maka tidak batal. Atau untuk orang-orang yang jauh dari ulama, nggak ngerti, ya, jauh dari orang yang ngerti, kemudian orang itu baru masuk Islam dan jauh dari ulama, maka tidak apa-apa karena nggak ngerti. Jadi gitu. Itu yang kedua. Lanjut, wasalis, dan fardu yang ketiga itu al-jima'u, jima, amidan, dengan sengaja. Jima, tahu artinya jima? Tahu ya? Kenapa negosiasi jima? Berhubungan badan. Ya, berhubungan suami istri. Berhubungan badan. Berhubungan badan, amidan, yang disengaja. Jadi kalau puasa nggak boleh kita berhubungan ya. Misal kalau punya istri siang-siang kepengen gitu berhubungan di siang, nggak boleh. Batal, dan kita harus bayar kafarat itu. Nanti dibahas juga di sini. Wa amal jima'u, dan adapun jima, berhubungan, ya, berhubungan intim, nasian, lupa. Nah, lupa. Kok ada ya jima lupa? Lupa kalau puasa mungkin. Lupa kalau puasa. Ya. Mungkin kalau di awal-awal bisa jadi ya. Dan udah awal-awal karena saking pengennya siang-siang ngajak istrinya jima, lupa puasa. Jadi gitu nggak boleh ya. Wa amal jima'u, dan adapun jima, nasian, lupa. Oh, fakal akli, maka hukumnya seperti makan nasian yang lupa. Jadi tidak apa-apa. Gitu.
Itu kan nggak disengaja ya. Jadi fardunya fardu yang ketiga. Nah, ini fardu kan ya? Masih fardu ya. Fardu saum Ya. Ya, fardu. Kita harus menjaga atau menahan al-jima'u jima, yang menahan jima amidan dengan disengaja, berhubungan intim dengan istri. Wa amal jima'u nasyan, kalau jimaknya itu lupa, kayak hukum, jadi hukumnya kayak makan. Gitu ya. Kalau malam gimana, Syekh? Malam nggak apa-apa. Kasihan ya kalau sebulan nahan jima, malam kasihan. Kuat bisa jadi. Warabiu, dan yang keempat, ini fardu yang keempat, ta'ammudul qoi, yaitu menyengaja muntah yang disengaja. Falau ghalabau al-qoi'u, kalau terpaksa ya, hu ingman, pada orang tersebut al-qoi'u muntah, lamnya betul saumuhu, lamnya betul, maka tidak batal apa saumuhu, puasanya. Yang keempat itu adalah menahan dari muntah yang disengaja. Kalau kita muntah-muntah dengan sengaja, maka batal puasa kita. Tapi kalau kita puasanya muntahnya nggak disengaja, kayak kita perjalanan jauh lewat pegunungan, ya, gunung itu jalan kan belok-belok tuh. Bisa. Terus kita terpaksa untuk muntah, itu puasanya nggak batal gitu. Jadi nggak masalah, lanjut aja puasa. Enak. Gitu ya. Jam berapa ini udah? Baik, lanjut. Mungkin nanti kita nggak akan lama-lama ya. Bisa. Kita sepertinya akan saya bagi menjadi dua bagian. Jadi nanti minggu depan udah Ramadan kan ya? Minggu depan udah Ramadan. Jadi kita ngajinya tetap ngaji kitab puasa ini, nggak apa-apa. Belum. Oh ya, Mas. Belum ya? Belum. Oh ya pas. Belum. Jadi sebelum puasa insya Allah kita bisa khatamkan nih bab puasa. Allah. Baik. Oh ya, puasanya tanggal 2 apa 3 sih? Ya kita nanti nunggu aja lah. Nunggu Ru'yatul Hilal. Ikut aja lah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tadi ini? Walaziz. Halaman berapa ya? Ya di sini sih. Udah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waladzi, dan perkara yang yuftiru, yang membatalkan bisoimu orang yang berpuasa, asratu asya. Jadi perkara-perkara yuftiru yang membuat batal ya. Bi kelawan keadaan, as-shaimu orang yang berpuasa itu asyatu asya. Ada 10 perkara. Kita sudah belajar tentang niat syarat wajib puasa. Kemudian fardu-fardunya puasa. Sekarang kita belajar kita kupas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Ini penting ya. Kita bahas bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ahadua, salah satu dari hal-hal yang membatalkan puasa. Wathaniha, dan yang kedua itu apa-apa wasola yang sampai atau datang ilal jauh, kepada lubang yang terbuka, al jawfil mungfatihi, pada lubang al mungfatihi yang terbuka, au ghairil mungfatih, atau lubang yang tidak terbuka. Kal wusuli, seperti sampainya mumatin, dari luka atau catu, ila rosi, dari kepala. Wal muradu, dan ada yang dikendaki itu al imsaku, menahan
al-imsakus shaimi, menahannya orang yang berpuasa, an wusuli ainin, dari datangnya atau masuknya ainin, barang-barang, ilama, kepada apa-apa, yusama, yang disebut jaufan, ing jauh, pada lubang. Jadi yang pertama yang membatalkan puasa itu hal-hal atau sesuatu yang masuk pada lubang-lubang tubuh kita. Ya, baik itu yang terbuka. Lubang terbuka di tubuh kita itu apa? Mulut, hidung, kuping, kubul, dan dubur. Ada 5 lubang yang terbuka. Buka. Ataupun lubang yang tidak terbuka. Seperti contohnya kita memasukkan obat di kepala, ya, kepala itu luka, kita masukkan obat sampai tembus ke otak. Itu juga nggak boleh. Nah, gimana saya kalau untuk suntik, jarum, ya, infus, Iya gitu sih. dan donor, kita masukkan jarum, itu dikecualikan karena itu nggak termasuk jauh, nggak termasuk lubang, ya. Jadi kalau kita sakit, kita kasih disuntik, itu nggak membatalkan puasa. Enggak sih. Kemudian obat mata itu juga dikecualikan, nggak apa-apa. Kalau PCR saya. PCR itu gimana PCR? Yang dimasukin ke hidung tuh ya. Iya. Kan nggak masukin apa-apa itu sebenarnya. Nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa. Ini maksudnya kalau Masuk ke dalam dimasukin, tubuh. ya, dalam tubuh. Jadi itu ya. Itu yang pertama dan kedua. Maksudnya sesuatu di lubang tubuh kita yang terbuka ataupun tidak. Wasalis, dan yang ketiga, iku al-huknatu, itu adalah masukkan obat fi hadis sabilain, di dalam salah satu 2 jalan. Wahia, adapun huknah itu dawaun, obat, yuhnaku, yang disuntikan, bi kelawan itu obat, al-maridu, orang yang sakit, fi kubul, di dalam kubul, au dubur, ataupun dubur. Al-mu'abbaru, yang disebut anhuma, dari keduanya, fil matni, di dalam kitab matan, bisabila, ini 2 jalan. Ya, jadi yang ketiga yang membatalkan puasa itu adalah memasukkan obat dari 2 lubang kubul ataupun dubur. Gitu ya. Kalau di dalam kitab matan, ini yang kitab takrib itu, yang kitab matan itu apa? Ini yang atas ini, sebelum garis ini. Nah, ini matan nih, ini. Nah, kalau di dalam kitab matan ini kan redaksinya adalah fi ahadis sabila, ini. Di dalam salah satu 2 jalan. Tapi kalau di dalam kitab syarah ini yang ini, bawahnya garis itu. Ini lebih detail. Disebut redaksinya, dituliskan kubulin fi kubulin atau duburin, dalam kubul atau dubur. Contohnya apa? Ya kita masukkan obat. Obat pencahar gitu sih ya. Obat mana? Kayak ini, misal apa namanya? Obat Kalau pencahar. Adam gitu. sama Ali sakit, panas, karena ada tuh obat yang kita masukkan lewat duburnya. Iya sih. Atau apa namanya, wasir lewat duburnya, itu nggak boleh, membatalkan puasa itu. Itu ya yang ketiga, membatalkan puasa. Warrobi, dan yang keempat, al-qoi amdan, ini udah disebut di atas. Al-qoi itu mutah amdan, yang disengaja. Fa'ilam yata'ammad, maka bila mana tidak disengaja, lam ya betul, maka tidak batal saumuhu, puasanya, kama sabako, seperti keterangan sabako yang previously, ya, earlier explanation, seperti keterangan yang sebelumnya.
keempat, mutah yang disengaja ya, yang membatalkan. Tapi kalau nggak disengaja, tidak batal. Seperti yang telah diterangkan di pembahasan sebelumnya. Wal khamis, dan yang kelima, al-wat'u. Wat'u itu bersenang-senang amdan, secara bersengaja, fil farji, di dalam farji. Ya, atau berhubungan intim ya, suami istri. Fala yuftiru, maka tidak batal as-shaimu, orang yang berpuasa, bil jima'i, dengan jima, nasian, dalam keadaan lupa. Kama sabako, seperti yang telah diterangkan di atas. Itu ya, berhubungan suami istri itu juga membatalkan puasa. Tapi kalau lupa, itu tidak batal, tidak membatalkan puasa. Wasadis, yang keenam, inzal, itu keluarnya mani. Buat yang cowok-cowok ya, keluarnya mani. Wawa, adapun inzal itu khurujul mani, keluarnya mani. Mubasyaratin, dari bersentuhan kulit, bila jima'in, dengan tanpa atau dengan tidak jima, tidak berkumpul. Jadi yang membatalkan puasa yang keenam itu keluarnya mani. Ya, keluarnya mani gimana? Keluarnya mani dengan cara bersentuhan kulit. Ya. Jadi onani itu nggak boleh pada saat puasa, membatalkan puasa. Bila jimain dengan tidak jima. Muharraman, yang diharamkan, ka ikhrajihi biadihi. Jadi keluarnya mani itu muharraman, diharamkan, ka ikhrajihi, keluarnya mani yang bersentuhan kulit itu ada yang haram. Seperti apa? Ka ikhrajihi biadihi, seperti yang keluarnya mani itu biadihi dengan menggunakan tangan. Onani ya. Itu nggak boleh. Kita keluarkan mani dengan tangan kita. Itu haram. Dan sekaligus membatalkan puasa. Au ghairu muharramin, atau yang tidak haram, ya, ka ikhrajihi, seperti keluarnya mani, biyadi zaujatihi, dengan tangan istri, au jariyatihi, atau budak perempuan. Jadi keluar mani itu bisa nggak haram. Ya, ada yang haram, ada yang enggak. Yang haram itu menggunakan tangan kita sendiri. Tapi ada juga yang enggak haram. Caranya seperti apa? Menggunakan tangan istri atau tangan budak-budak perempuan. Mungkin kalau sekarang nggak ada budak ya udah. Jadi menggunakan tangannya istri. Jadi gitu. Makanya saya doakan teman-teman yang jomblo supaya dosanya nggak banyak-banyak. Saya doakan. Amin. Ya. Amin. Amin ya Allah. Karena kalau Aduh, tegas. Aminnya tegas. Banyak kebaikan ya. Kalau sama istri nanti pegangan tangannya sama istri aja Pahala. Iya. Menghapus satu keburukan atau 10 keburukan ya. Dan derajat kita diangkat 10. Lagi 10 derajat. Balik kawin. Kita kita peluk, kita cium istri kita, terus nambah terus tuh. Semakin disayang-sayang, semakin banyak keberkahan, semakin banyak derajat yang kita peroleh, dan keburukan semakin banyak yang dihapus. Itu makanya fadilahnya puasa. Makanya nanti jangan lama-lama, kalaupun sudah mampu, udah confidence, waktunya nikah saja. Kabil itu. Iya, jangan lama-lama. Kalau bisa sebelum 25 lah. Kayak Rasulullah 25 ya. Kita sebagai kalau bisa 25. Saya dulu juga gitu. Tekad. Ya, yang 24 disindir. Dulu nikah. Umur 25. Belum kerja juga. Nekat. Tapi setelah nikah. Insya Allah ada aja rezekinya. Iya. Apalagi udah punya anak, tambah-tambah terus rezekinya. Kalau di Jepang, bawa anak rezekinya banyak banget ya. Anak dapat tunjangan dari pemerintah. Sekolahnya digratiskan. Masya Allah, luar biasa. Kalau berobat gratis. Tapi kalau udah tua,
Enggak ya. Anak-anak ini Adam sama Ali itu kalau berobat, Ali ini kan kulitnya gatal-gatal tuh. Tergantungan Alergi. sama obat, eksema. Harus pakai steroid. Itu pernah saya dikasih bonnya, harusnya saya bayar sampai Sam. 30 sampai 40 ribuan tapi bisa gratis. Tapi kalau orang tua kayak kita, enggak kan ya, 25%. Apa namanya itu? Asuransinya cuma ke cover 75%. Kayak saya nambel gigi. Jadi bayar terus. Tapi kalau anak-anak enggak, ya alhamdulillah dapat terus apa namanya? Tunjangan-tunjangan COVID tiba-tiba dapat lagi 100.000. Lumayan. Sekolah dapat tunjangan juga, SPP-nya 40.000 ganti sama pemerintah. Kalau 2 orang 80.000, ini Ali sama Adam sekolahnya 80.000. Semuanya sama pemerintah. Alhamdulillah. Makanya itu ya salah satu fadilahnya nikah. Sampai bahas nikah sekarang. Banyak anak banyak rezeki beneran, Bang. Apalagi kalau tinggal di Jepang itu bener-bener inline. Banyak rezeki. Banyak anak banyak rezeki. Lanjut. Mana tadi? Wahtarozo ya, dan mengecualikan bimubasyaratin dengan apa namanya? Sentuhan kulit an khurujil mani, dari keluarnya mani bihtilamin, dengan atau di dalam mimpi. Ya. Jadi kalau kita keluar mani dalam keadaan mimpi tidak batal. Ya meskipun keluar mani, baik itu di siang hari juga nggak apa-apa. Gio misalkan. Gio lagi ya. Ibu. Apa namanya? Siang-siang tidur, ngimpi sama mbak siapa gitu. Kemudian keluar mani, itu nggak membatalkan puasa. Wala iftara bihi jazman gitu ya. Maka tidak batal dengan itu perkara jazman pasti confirm gitulah ya. Terkonfirmasi itu nggak batal. Wasabi dan yang ketujuh ila akhir asyrah, dan perkara yang nomor 7 yang membatalkan puasa hingga yang nomor 10 itu al haidu haid, wan nifasu nifas, wal jununu dan edan atau gila, warrad datu dan murtad. Famata toroa anytime, mata itu kapanpun ya, every time toroa mengalami atau datang syai'un sesuatu minha darinya fi asna'is saumi, dari pertengahan pada saat as-saumi puasa, tolahu maka batal puasanya. Jadi misalkan malam sudah niat tuh, nama itu sama wadin al-adi fardhi Ramadan hadis salati fardillah ta'ala, pagi sudah sahur, terus puasa, tapi di tengah-tengah puasa, misalkan di siang hari mbak-mbaknya ini haid atau tiba-tiba gila di tengah-tengah siang atau murtad ya, naudzubillah min dzalik, maka batal puasa. Jadi gitu. Baik, ini bab yang terakhir ya, wa yustahabbu. Jadi kita sudah belajar tentang syarat wajib puasa, wajib puasa yang membatalkan puasa, dan ini adalah bab yang apa? Sunnah puasa. Wa yustahabbu, dan disunahkan fi shaumi, di dalam puasa. Mana lagi ini digeser-geser sama Ali nih. Hilang terus. Wa yustahabbu, dan disunahkan fi shaumi, di dalam puasa, salah satu asya'a, 3 perkara. Haduma, salah satunya apa? Takjilul fitri. Apa namanya? Mengawalkan ya. Menyegerakan berbuka. Intahak toko, bila mana nyata as-shaim, orang puasa, ghurubas syamsi, pada surupi srengenge kalau bahasa pondokan ya.
terbenamnya matahari. Fa in syakka, bila mana ragu, fala yu'ajjilul fitri, maka jangan, kalau kita masih ragu-ragu gitu ya, kita jangan berbuka dulu. Nunggu azan sih. Wa yusannu, dan disunahkan ayyuftira, untuk berbuka ya, ala tamrin, dengan kurma. Nah, nanti sebelum mungkin minggu ini ya, besok minggu, weekend ini, weekend terakhir kali ya, sebelum puasa. Jadi kita giomu ya, beli kurma. Azhar. Itu supaya kita bisa mengamalkan sunnah puasa. Wa illa, dan jika tidak ada kurma, famain, maka air putih, nggak apa-apa. Atau biasa kita dengan air yang manis-manis ya, air yang manis-manis. Tapi lebih sempurna lagi kita pakai kurma dulu, nggak apa-apa. Kita pakai kurma dulu lebih sempurna. Yes. Jadi itu sunnah yang pertama adalah kita menyegerakan berpuasa. Ya, tapi kalau masih ragu, jangan berbuka dulu. Oh iya, Syekh, mau nanya bentar. Ya. Nah, untuk kan misal kita pulang dari Jepang ke Indonesia, terus kita kan di waktu maghrib tuh di perjalanan. Nah, itu kita maghribnya gimana, Syekh? Bukanya. Maksudnya kan dari Jepang ke Indonesia kan udah beda waktu, terus bergerak terus gitu pesawatnya. Itu gimana, Syekh? Ya itu, jadi kan puasa itu kan tadi secara syariat, mana tadi? Jadi kembali ke definisinya. Ya itu, secara syariat imsakun an muftirin biniyatin mahsusatin jami'an naharin, pada yang kita menahan dari perkara-perkara yang membatalkan puasa dengan niat khusus di siang hari, qabili lisomi muslimin, ya, yang menimpa. Jadi waktunya itu yang menimpa. Waktu lokal gitu sih. Lisomi, bagi puasa di muslimin, akilin tohirin min haidin wa nifas. Jadi kita ikut waktu ikut waktu di mana kita berada. Kayak sholat kan juga gitu, ya. Jadi misalnya kita nyampe Jepang sudah Isya, ya kita sholat Isya. Kita di sini udah Isya, di Indonesia masih Asar, kita sholat Asaran enggak ya? Jadi seperti itu, ngikut waktunya. Nanti saya coba cari keterangan yang lebih detail ya. Nanti insya Allah minggu depan saya akan terangkan terkait dengan kondisi ini. Ya, sejauh yang saya tahu seperti itu. Jadi kita ngikut waktunya, ngikut lokasinya. Itu ya, Mas Adi. Mas siapa tadi? Mas Dayat. Ya, makasih, Chay. Oke, sama-sama. Lanjut ya. Mana tadi? Halaman berapa sih? Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani, dan sunnah yang kedua, takhirus suhur, mengakhirkan sahur. Malamnya kok, as long as ya, selama malamnya kok, selama tidak tiba fisyakin, dalam keraguan. Walayahsulu, dan tidak wayahsulu ya, bukan walayahsulu, itu telahnya dihilangkan. Wayahsulu, dan hasil sahur biqaulil akli, dengan sedikit makan, wasyurbi, dan minuman. Jadi sunnah yang kedua, kita mengakhirkan sahur walaupun dengan sedikit makanan ataupun minuman. Ya, jadi meskipun kita rasa-rasa makan sahur, minum saja supaya dapat sunnahnya. Meskipun sedikit, yamil gitu, makan atau minum, itu sudah dapat sunnahnya, supaya kita lebih menyempurnakan puasa kita. Wasalis, dan sunnah yang ketiga itu tarkul hujri, meninggalkan perkataan kotor.
Maksudnya al-fushi minal kalamil fahish, yaitu meninggalkan perkataan yang kotor. Fayasunu, maka menjaga siapa as-shaimu, orang yang berpuasa, lisanahu, pada lisannya, anil kadibi, seperti apa? Berbohong. Wal ghibati, seperti gibah. Wan nahwi dzalik, dan sejenisnya. Jadi kita harus bisa menahan, supaya kita dapat sunnah puasa, kita menahan mulut kita dari berkata kotor. Seperti apa? Seperti berbohong, ghibah, dan sejenisnya. Sejenisnya itu apa? Seperti kasyatmi, seperti misuhi, kalau wong Jawa ya, misuh atau mencela. Baik syata mau, bila mana ada yang memisuhi, ya, ahadun, seorang, falyakul, maka kita dianjurkan untuk berkata marrata, ini 2 kali, au salasan, atau 3 kali, ini soimun, sungguhnya aku soimun, orang yang berpuasa. Imma bilisanihi, ada kalanya dengan lisan, kama qolan Nawawi, seperti pendapatnya Imam Nawawi fil azkar, di dalam kitab al-azkar, au bi qalbi. Jadi kalau kita berkata, misalkan ada orang ya berkata jahat kepada kita, berkata kotor, misui, atau ghibah, ataupun mengajak diskusi berbohong gitu ya. Kita harus berkata, inni so'imun, aku sedang berpuasa. Sungguhnya aku itu orang yang berpuasa. Inni Itu so'imun. bisa dengan cara kita ucapkan secara lisan atau dengan hati. Kalau secara lisan, itu kita ngikut Imam Nawawi, seperti keterangannya dalam kitab Al-Azkar, atau biqalbi, atau dalam hatinya, kama naqalahu, seperti nukil, ya. Ar-Rafi'i, Imam Rafi'i, anil a'immati, dari beberapa imam, ya, mukhtasar, dan meringkas alai, kepada pendapat-pendapat tersebut. Jadi kalau kita ngomongnya secara dohir, secara lisan, itu ikut Imam Nawawi. Dan kalau dalam hati, itu ikut Imam Rafi'i. Jadi itu sunnah-sunnah puasa. Ada 3, mengawalkan berbuka, mengakhirkan sahur, dan menjaga lisan kita dari kata kotor. Mohon maaf, saya mau nanya, Syekh. Ya, gimana? Silakan, Syekh Gio. Kalau seandainya kita malam kan mimpi basah gini, Syekh. Nah, ini waktunya giri-giri, Syekh. Waktunya terbatas buat sahur gitu, Syekh. Jadi kita mandinya nanti kita dahuluin sahur. Itu niatnya gimana, Syekh? Mimpi basah lama nggak masalah. Oh, tapi tetap suci nggak apa-apa, Syekh? Iya, nggak apa-apa. Kita bisa puasa kalau mimpi basah ya. Bisa. Sahur, kecuali sholat. Setelah sahur kita nggak mandi, nggak masalah. Nah, nanti sebelum sholat subuh baru kita mandi, gitu. Tapi baca niat juga nggak apa? Baca niat juga boleh. Baca apa maksudnya? Niat puasanya gitu. Niat puasa kan nggak masalah ya. Niat puasa itu kan dalam hati sebenarnya. Intinya itu di dalam hati. Makasih, Syekh. Supaya lebih sempurna kita lafadzkan. Dan kita khususkan khususkan untuk puasa apa sih? Puasa Ramadan apa puasa nazar gitu. Puasa wajib kita lafadzkan atau kita tentukan niatnya gitu. Kalau mimpi basah nggak masalah, nggak membatalkan puasa. Bisa. Ya gitu. Jadi malam mimpi basah, terus setelah sahur misalkan nggak langsung sholat, nggak usah mandi dulu, nggak apa-apa. Puasanya tetap bisa diterima, nggak batal. Bisa. Nah, setelah itu baru sebelum sholat kita mandi. Karena kalau kalau masih punya hadas besar, kita masih nggak bisa sholat kan? Gitu. Oh ya, Syekh, ada lagi, Syekh. Ya, gimana?
seandainya kita kan berpuasa selama sebulan nih, Syekh. Nah, kita nggak tahu nih selama sebulan sah apa enggak puasanya gitu. Terus kita di bulan selanjutnya kita kayak backup gitu, Syekh. Gimana? Eh, kalau kita yakin, ya, kalau kita yakin, kita melaksanakan atau melakukan perbuatan yang bisa membatalkan puasa, ya kita wajib bayar, kita kodok. Nanti ini ada keterangannya nanti setelah apa namanya minggu depan kita akan bahas itu. Tapi kalau ragu-ragu itu kan temannya setan ya. Harus yakin. Iya. Jadi kalau bisa kita yakinkan diri kita, puasa saya itu yang kemarin batal apa enggak sih? Gitu ya. Misalnya kita ngelek apa namanya air Wudhu. Tapi kita nikmati gitu. Seger ya. Tiawan. Tapi kita tetap melanjutkan puasa hari itu. Itu sebenarnya bukan ragu-ragu. Itu kita yakin, ini udah enggak, ini batal ini puasa ini. Gitu ya. Jadi kalau kapan itu enggak itu ya. Kurang apa ya? Kurang pas. Yakin lah. Jadi kita harus buat yakin dulu. Ini saya punya utang puasa berapa kali sih ini? Terus Saya juga mau nanya ini, Cek. Gimana? Itu kalau pertanyaan seputar apa namanya? Karena ini kan belum selesai ya. Iya. Di kitab ini ada beberapa case-case yang biasanya umum ditemui di masyarakat. Nanti kalau pertanyaannya ada di dalam kitab ini, akan saya jawab di minggu depan gitu ya. Gimana Mas Adi? Disimpan dulu. Itu hibah itu semua jenis bahasa apa gimana, Syekh? Iya lah. Soalnya saya sering diajak orang Jepang yang lain gitu waktu puasa tahun kemarin gitu. Iyalah, gibah itu kan letaknya di hati ya. Penyakit hati. Bukan di bahasa. Kita pakai bahasa Jepang pun, bahasa Arab pun, namanya gibah tetap gibah. Gitu. Kayak doa bahasa Arab itu, Syekh. Kita jelek-jelekin orang Jepang pakai bahasa Arab misalkan, kan nggak tahu pakai bahasa Indonesia, itu tetap gibah. Itu apa namanya, nggak dapat kita kesunahannya. Tapi nggak batal, puasanya nggak batal. Tapi kalau itu kan, misalkan yang ngajakin gibah yang pihak satunya, terus kita cuma bilang gitu, itu termasuk gibah atau bukan, Syekh? Itu kita pakai pendapatnya Imam Nawawi, Imam Rafi aja. Kalau emang diduga kalau kita ngucapin menyakiti orang tersebut, ya udah kita bilang aja, ini imun. Aku ini orang yang sedang berpuasa. Dalam hati aja, nggak apa-apa. Jangan ikut-ikutan. Ya kita kerjakan yang lain aja gitu. Supaya nggak ikut-ikutan kena dosanya itu. Dosa kena, sunnah puasnya juga nggak dapat. Ya. Jadi sekarang udah tahu kan ya, alhamdulillah. Nanti kalau diajak gibah lagi, jangan mau. Kabur ya. Mungkin sedikit saran saya buat si Adi. Kalau misal kerja itu ada orang ngajak gibah, bilang sibuk gitu di. Atau enggak sibuk, sudah diparake ya. Apa aja? Ya, jadi diparake orang moro ya. Oh, diparake. Diajak gibah. Oke, baik. Kita tutup dulu ya. Udah malam sekali kayaknya nih, anak-anak sudah ngantuk semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf jika banyak salah kata dan mungkin ada jawaban-jawaban yang kurang sempurna. Insya Allah nanti akan saya sempurnakan di pertemuan yang akan datang. Ya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.